Tahukah kamu, ada seorang sahabat Nabi yang bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah bertemu dengannya, tapi beliau menyebutnya sebagai salah satu manusia terbaik di zamannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun yang gagah perkasa menangis saat pertama kali bertemu beliau. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semuanya, selamat datang kembali di channel Jelajah Wali TV. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di konten kali ini, dan ini adalah konten pertama saya, konten panjang. Biasanya saya bikin konten yang short aja ya. Dan buat yang baru pertama kali nonton, salam kenal, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan. Saya berasal dari kota Banjarmasin. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang luar biasa mengharukan. Kisah tentang seorang laki-laki sederhana dari negeri Yaman, yang namanya diabadikan dalam hadis-hadis sahih, tapi hampir tidak ada yang tahu wajahnya. Mari kita selami bersama perjalanan hidup Uwais Al-Qarni yang penuh hikmah dan pelajaran. Uwais Al-Qarni, nama lengkapnya adalah Uwais bin Amr Al-Qarni. Beliau berasal dari suku Qan, Q-A-R-N, di daerah Yaman. Hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Tapi di balik kesederhanaannya itu tersimpan kemuliaan akhlak yang membuat malaikat di langit pun mengenalnya. Yang unik adalah Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak pernah sekalipun bertemu dengan beliau. Bukan karena tidak mau, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting yang menahannya. Siapakah itu? Yaitu ibu beliau. Kenapa jadi ibu beliau? Uwais memiliki ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan, teman-teman. Ibunya itu butuh perawatan penuh dari Uwais. Dengan penuh cinta dan ketulusan, memilih untuk tinggal di Yaman, merawat ibunya. Meskipun hatinya sangat merindukan sekali untuk pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan teman-teman, di saat semua orang berbondong-bondong ingin bertemu Nabi untuk mendapatkan berkah dan ilmu langsung dari beliau, Uwais justru memilih untuk tidak pergi. Bukan karena malas dan tidak peduli, tapi karena ibunya lebih membutuhkannya. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Bakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah pintu surga yang paling dekat. Kita alhamdulillah bersyukur ya, yang masih mempunyai ibu, disayangi ibunya, dihormati ibunya ya. Dan yang ibunya yang sudah wafat atau sudah meninggal, diberi hadiah berupa Al-Fatihah atau Al-Fatihah 4, surah Yasin, dan semacam-macamnya. Suatu hari Rasulullah SAW berbicara kepada sahabatnya. Beliau berkata, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang bernama Uwais Al-Qarni. Dia memiliki ibu yang sangat berbakti kepadanya, dan jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkan sumpahnya. Rasulullah SAW kemudian berpesan kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu an, jika kalian bertemu dengannya, mintalah dia untuk memintakan ampun bagi kalian. Subhanallah, bayangkan dua sahabat terbesar
dua sahabat terdekat Nabi disuruh untuk memintakan ampun kepada seorang Uwais ini. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Uwais di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama bertahun-tahun yang lalu, Rasulullah SAW sudah wafat. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau teringat pesan Rasulullah tentang Uwais. Setiap musim haji, Umar bertanya kepada rombongan dari Yaman, apakah ada di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Hingga suatu tahun ada menjawab, apakah ada di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Ada seseorang jamaah yang lain, ya ada, dia sangat sederhana, bahkan orang-orangnya menganggap rendah. Umar langsung mencarinya. Saat bertemu, Umar melihat seorang pria dengan pakaian lusuh. Karena kepakaian jelas terlihat, tapi Umar tahu ini adalah orang yang disebut Rasulullah SAW. Umar bertanya, apakah kamu Uwais bin Amr? Lalu Uwais menjawab, ya. Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah dari suku Kan di Yaman? Ya, ya Umar. Apakah kamu pernah kena penyakit kusta dan sembuh kecuali sebesar koin dirham? Uwais terdiam. Lalu menjawab, ya. Umar langsung memeluk Uwais dan berlinang air mata. Sang khalifah yang gagal berani itu menangis. Umar kemudian berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkanku untuk meminta doamu. Mohon doakan aku. Dan Uwais pun terkejut. Justru akulah yang seharusnya minta doa dari Anda, wahai Amirul Mukminin. Tapi Umar terus meminta hingga akhirnya Uwais mendoakan Umar dan para kaum mukminin dan kaum muslimin, mukminin dan muslimin. Setelah pertemuan itu, Uwais meminta Umar untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitasnya. Dia tidak ingin terkenal, dia tidak ingin dipuji, dia hanya ingin beribadah dengan tenang, merawat ibunya, dan menjalani hidupnya dengan sederhana. Inilah contoh keikhlasan sejati. Uwais bisa saja memanfaatkan status yang disebutkan Rasulullah SAW untuk mendapatkan kedudukan atau harta, tapi dia memilih untuk tetap hidup sederhana, jauh dari sorotan manusia, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni wafat sebagai syahid di perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Dia berjuang di pihak Ali bin Abi Thalib. Bahkan di akhir hayatnya, Uwais tetap memilih jalan yang mulia, membela kebenaran dengan jiwa dan raganya. Jenazahnya ditemukan di antara tumpukan syuhada. Tanda pengenal satu-satunya adalah bekas kusta sebesar koin dirham di tubuhnya, persis seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Teman-teman, kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat mulia. Uwais rela tidak bertemu Nabi demi merawat ibunya, dan Allah mengangkat derajatnya melebihi banyak orang. Kedua, keikhlasan adalah kunci. Uwais tidak mencari popularitas, tidak ingin dipuji manusia, dia hanya ingin ridhonya Allah. Ketiga, kesederhanaan dan kerendahan hati justru membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita renungkan, sudah sejauh mana kita berbakti kepada orang tua? Sudah seberapa ikhlas ibadah kita? Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pemikiran kalian di bawah ya. Subscribe channelnya dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.
di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.